Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Razak Nur Fadil, nomor induk mahasiswa 2001070119. Selanjutnya ada Eka Arfiani, nomor induk mahasiswa 2001070020. Selanjutnya ada Melani Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2001070023. Dan yang terakhir ada Syafira Zalfa Hajar Aini dengan nomor induk mahasiswa 2001070025. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai praktikum biomonitoring tentang simulasi analisis parameter fisik perairan. Langsung saja kita ke pembahasan praktikumnya. Eka Arfiani, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Berikut ini merupakan proses sampling penetrasi cahaya dengan alat sesidis. Alat sesidis dimasukkan ke dalam perairan tertentu hingga tepat hilang dari pandangan. Dari data yang saya peroleh, yaitu sedalam 60 cm, disebut dengan X1 atau pembacaan sesidis awal tidak terlihat, sedangkan X2 atau pembahasan sesidis awal terlihat yaitu 40 cm. Rumus perhitungannya yaitu PC sama dengan X1 plus X2 dibagi 2, yaitu 0,6 meter plus 0,4 meter dibagi 2 dihasilkan 0,5 meter. Contoh substrat yang saya ambil di Sungai Serayu. Tipe substratnya berpasir dan sedikit berlumpur. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter fisik perairan tentang vegetasi. Vegetasi yang ada di daerah sekitar Sungai Serayu yaitu rumput-rumput liar dan beberapa tanaman berduri. Tidak terdapat pohon-pohon besar pada tepian Sungai Serayu karena hanya ada rerumputan kecil dan pohon-pohon kecil. Kenalkan, nama saya Muhammad Razak Nur Fadil, nomor induk mahasiswa 2001070119. Saya berasal dari kelas TPPL 1C. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter fisik perairan mengenai penentuan suhu udara dan juga warna sungai. Penentuan suhu udara. Data yang saya dapatkan, suhu udaranya yaitu 1011,2 HPA dengan suhu termometer normalnya yaitu 28 derajat Celcius. Sebelumnya saya menjelaskan macam-macam kelas air tersebut ya. Air kelas 1 adalah air yang bersifat bersih, tak berbau, dapat sebagai air minum. Sedangkan air yang kelas kedua yaitu dapat sebagai air minum pasca proses tertentu, mandi dan juga berenang. Air kelas 3 adalah air berlumpur berwarna coklat ke kuning-kuningan. Sedangkan yang air kelas 4 adalah air yang tercemar serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan penyakit kulit. Yang terakhir yaitu air kelas 5 adalah air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. Yang saya dapatkan dari pengambilan sampel air di sungai yaitu air berwarna coklat ke kuning-kuningan. Bisa dilihat di sini. Warnanya yaitu coklat ke kuning-kuningan. Berarti air ini masuk ke dalam air kelas 3 yaitu air berlumpur yang berwarna ke kuning-kuningan. Tetap ada bioindikator di dalam sungai ini seperti lintah, keong, anggang-anggang dan kutu busuk air. Kita bedakan dengan air yang bersih yang dapat kita minum. Airnya kelihatan bersih dan bening, tidak memiliki warna. Perkenalkan, nama
saya Melani Anggreni, NIM 200107023, kelas TPPL 1C. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter perairan fisik mengenai bau. Nah, di sini saya telah mengambil sampel dari air sungai, dan setelah saya diamkan selama 6 hari, warnanya masih sama dan berbau sedikit amis. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter perairan fisik mengenai kecepatan dan debit aliran air. Di sini saya menggunakan metode apung untuk mengukur kecepatannya dan menggunakan rumus debit untuk mencari debit aliran air. Berikut adalah cuplikannya. Tali dibentangkan dari ujung sampai ujung, lalu media dihanyutkan dan diukur waktunya menggunakan stopwatch dari melewati batas sampai akhir batas. Kemudian setelah itu dicatat dan menghitung perhitungan kecepatan aliran sungai menggunakan rumus V sama dengan P per T, didapatkan V sama dengan 0,11 meter per sekon. Kemudian mencari debit aliran air menggunakan rumus D sama dengan V dikali A, yaitu didapat D sama dengan 0,798 meter kubik per sekon. Perkenalkan, nama saya Safira Zalfajar ini dari kelas 1C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 200107025. Saya akan menjelaskan tentang parameter fisik perairan mengenai pasang surut dan makrobentos. Untuk pasang surut sendiri dapat menyimak video yang akan diputar. Tentu Anda pernah bertamasya ke pantai baik bersama keluarga maupun dengan teman-teman. Apakah saat berada di pantai, Anda pernah memperhatikan tinggi airnya? Apakah yang terjadi dengan volume air pantai tersebut? Ya, benar. Air di pantai atau laut kadang naik dan kadang turun. Peristiwa ini dinamakan pasang surut air laut. Bagaimana bisa terjadi pasang surut air laut? Peristiwa pasang surut air laut merupakan peristiwa naik dan turunnya permukaan air di lautan yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bulan dan matahari pada bumi. Meskipun gaya gravitasi matahari ikut mempengaruhi, namun gaya gravitasi bulan lebih besar pengaruhnya, dikarenakan jarak bumi dan bulan lebih dekat, yaitu 385.000 km dibandingkan dengan jarak matahari dan bumi, sejauh 150 juta kilometer. Ketika bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan, maka air laut lebih mudah ditarik daripada daratan. Akibatnya, pada daerah yang satu garis dengan gaya tarik bulan mengalami pasang, sedangkan bagian yang tidak dipengaruhi mengalami surut. Karena bumi berputar pada porosnya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian selama 6 jam. Jadi, selama satu hari suatu pantai akan mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Dalam satu bulan terjadi 2 jenis pasang, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama ditandai oleh kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi. Pasang purnama terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja dalam arah yang sama, dan posisi bumi, bulan, serta matahari berada dalam suatu garis lurus. Pasang purnama terjadi pada bulan purnama atau bulan baru. Sedangkan pasang perbani terjadi ketika gaya gravitasi matahari dan bulan membuat sudut 90 derajat, dan posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pasang perbani terjadi pada bulan seperempat atau sabit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makrobentos. Makrobentos merupakan salah satu kelompok komponen biotik yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perairan sungai. Makrobentos terdapat di seluruh badan sungai mulai dari hulu sampai ke hilir. Makrobentos merupakan salah satu organisme akuatik yang menetap di dasar perairan yang memiliki pergerakan relatif lambat serta dapat hidup relatif lama sehingga memiliki kemampuan untuk merespon kondisi kualitas perairan sungai. Pada saat ini, data yang tersedia untuk keanekaragaman makrobentos di Sungai Serayu masih kurang.
Keanekaragaman makrobentos dirasa sangat penting karena dapat memberikan informasi status kualitas air sungai apakah sudah atau belum tercemar. Pengambilan sampel makrobentos bertujuan untuk menentukan status kualitas air Sungai Serayu yang digunakan untuk upaya memelihara dan menjaga kesehatan lingkungan serta pengelolaannya bagi kesejahteraan masyarakat setempat, maupun untuk berkelanjutan kehidupan biota yang mendiami Sungai Serayu.